kalau pemilik klub itu sakit hati misalnya, sakit hati. Sakit hatinya sama siapa ini? Berarti seolah-olah kalau anak mau keluar ataupun mau pindah, itu orang tua yang di-framing dia tuh terlalu berambisi. Apakah salah tuh Mama Evi? Kalau kita punya anak kita tuh juga pengen berprestasi lebih. Tapi kita belum pernah dengar sanksi untuk klub. Apalagi klub-klub yang dalam tanda kutip Mama Evi. Besar. Ya, besar dan nakal. Halo, untuk para pencinta bola basket Indonesia, kita kembali ketemu dalam podcast Ibu Segala Bangsa. Hari ini Mama Evi kedatangan tamu istimewa, di mana tamu yang selalu kita tunggu-tunggu. Karena selama ini yang selalu kita podcast selalu bunyinya kalau nggak berbasi ketua umumnya, tapi kali ini beda. Hari ini momen yang betul-betul sangat luar biasa karena kita bisa berinteraksi langsung, bertanya langsung, dan mendengarkan secara langsung apa nih komen dari sisi orang tua mendengarkan podcast dari Ibu Segala Bangsa yang sudah beredar sebelumnya. Hari ini bintang tamu kita dua orang tua sekaligus dan dari kota yang sama, yaitu Kota Kediri, kota kebanggaan, kota yang akan dibawa maju kembali oleh karena kota ini pernah legend sebelumnya. Siapakah dia? Inilah dia. Go, perkenalkanku. Perkenalkanku. Biar orang tahu Koko ini. Oh ya. Karena kalau dilihat dari wajahnya lebih dari orang tua ini. Tapi hari ini memang betul-betul orang tua yang peduli dengan basket, yang ingin di podcast Mama Evi, datang jauh-jauh. Tadi pagi berangkat jam berapa ini? Jam 7 pagi Mama Evi. Spesial ini, berarti gak kerja ini ya. Demi bola basket ya. Demi kecintaan. Oke, perkenalkan diri kok. Perkenalkan, nama saya Davidson. Saya dari Kota Kediri. Oke. Anaknya basket kan? Anak saya kebetulan ini dua-duanya basket. Satu umur 9 tahun, satunya lagi umur 7 tahun. Mantap, 7 tahun guys sudah dibugarkan dengan bola basket dan dikenakan dengan bola basket. Luar biasa. Dan ini bawa bola dari mana lagi nih? Orang tua dari mana lagi nih? Ini teman saya juga nih. Oke. Orang tua juga? Ya. Oke, silakan. Perkenalkan, saya Bambang. Kalau Pak Mevi kasih julukan Koko Cumi. Soalnya Koko hobinya makan cumi. Jadi saya bilang, itu loh Koko yang Koko Cumi. Luar biasa. Itu panggilan kesayangan Mama Evi ya. Jadi yang boleh panggil Koko Cumi cuma Mama Evi ya. Viral ya. Oke. Itu Mama Evi viral. Viral ya. Semua orang panggil Koko Cumi. Langsung viral. Jadi Mama Evi pembawa viral ini. Siap. Kebetulan anak saya juga ikut basket. Oke. Usia 11 tahun. 11 tahun? Ya. Yang nomor 1 11 tahun? Nomor satunya 16 tahun. 16 tahun. Ya. Berarti ini calon-calonnya bibitnya Jawa Timur ataupun nasional ini kalau sudah 16. Karena kebetulan kita ini akan menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia ataupun FIBA Asia. Dan KU-nya KU kecil. Di mana usianya ada 16, 18, 19. Jadi kita punya KU-KU kecil dan tuan rumahnya Indonesia. 2027, 2029, 2029, 19, 2027, KU 16. Gitu. Mantap kan? Mantap. Siap ini anaknya ini ya. Siap. Ini kelihatannya kok sudah semangat ini membawa kabar apa tentang Kota Kediri. Gimana? Dari versinya ini karena Koko kan bilang katanya mendengarkan podcastnya Mama Evi sampai gimana ini? Nah ini sebelumnya gini Mama Evi, saya berdua ini sangat berterima kasih sama Mama Evi karena kita bisa diundang hadir ke sini. Ini suatu kehormatan buat kami untuk hadir di sini dan kami pun banyak banget edukasi yang kita terima dari podcastnya Mama Evi. Dari 2 podcast yang kemarin itu banyak banget ilmu yang kita dapat Mama Evi. Luar biasa. Ilmu apa yang betul-betul terkesan dari Koko yang Koko dengarkan? Karena tadi ditanyain sama tim kru saya katanya sampai didengarkan 5-6 kali ya. Diulang-ulang ya. Iya, ini saya sama Koko Cumi kemarin tuh kan dengerin bareng ini. Nah, ini banyak banget edukasi yang kita dapat Mama Evi, utama masalah
perpindahan pemain ataupun masalah apapun itulah yang kemarin Mama Evi bahas itu banyak bermanfaat buat kita semua lah. Buat Oke. para orang tua yang ada di luar, itu juga sangat banget membantu Oke, edukasinya. kalau gitu sekarang saya ingin versi kita tetap membahas hal yang sama, Oh, tapi versi orang tua. Kalau oke. kemarin kebetulan yang hadir adalah ketua daripada klub, otomatis versi dari klub kan berharap anaknya nggak keluar nih. Dan kalaupun kita bilang ataupun dari versinya klub kan selalu dari kita perbasikan, mama-mama semangat, tapi gimana kok dukungannya seperti ini, anak dipindah seakan-akan kan seperti itu. Lah sekarang saya juga ingin senang kita mendengarkan versinya orang tua. Menanggapi dengan peraturannya seperti itu, versi orang tua gimana? Ya, itu gini Mama Evi ya. Kita sebenarnya juga ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita pengen sampaikan, yang mungkin ini juga mewakili dari para orang tua yang ada di luar sana. Oke, siap. Nah, ini kan yang lagi rame ini kan masalah itu ya, masalah suspend pemain. Suspend pemain, surat keluar yang tidak dikeluarkan oleh klub. Nah, ini kita tuh mau bertanya Mama Evi, ini kalau anak-anak di usia pembinaan, di usia kebetulan anak saya juga saat ini masuk dalam usia pembinaan, Ya, itu apakah boleh mereka itu terkena suspend atau surat keluar yang tidak dikeluarkan oleh klub? Dan sebetulnya kan kalau anak kita kan ini kan juga maksudnya untuk masalah administrasi klub kan juga tidak ada masalah. Kita semua juga sudah menyelesaikan. Terus anak-anak kan juga di usia pembinaan pun juga dia juga tidak ada masalah, apa namanya, masalah kayak mungkin kekerasan ataupun apa kan juga tidak ada. Tapi kan kita ini seolah-olah itu kok dipersulit untuk masalah surat keluar itu ya. oke. Nah, mungkin Mama Evi, ini kan kemarin Mama Evi sempat bahas, mungkin ada rasa sakit hati dari pemilik klub terhadap terhadap anak ataupun terhadap orang tua. Betul ya? Kalau memang sakit hatinya kepada orang tua, sebenarnya anak-anak kan ya jangan disangkut pautkan, kan kasihan juga mereka ya. Oke. Apalagi kalau mereka masih di usia-usia Dini. dini kan ya, Oke, kesakno lah Mama Evi ya. siap. Karena mereka juga butuh namanya apa namanya, Latihan. berlatih ataupun Oke, apapun seperti itu. siap. Gimana Oke, Mama Evi ya? siap kok ya. Jadi intinya baik perbasi ataupun klub sebetulnya tidak ingin menahan anak, tidak memberikan surat keluar, itu tidak ingin. Tidak. Walaupun klub itu ingin, lah iso kowe loyal mbek aku agak lama, lah iso kalian semua berada di sini. Sama, baik klub maupun tempat kerja, kalau Koko lagi kebetulan Koko kan pengusaha, karyawan lek iso kerja mbek kita lama, kowe lho digaji api apa semua. Sebetulnya kasusnya sama. Ya, kepingin kalau bisa kerja sama kita ini lama. Kita bisa grow up bersama-sama. Iya. Kita bisa bertumbuh bersama-sama. Tambah bersama-sama, tambah lama, tambah semakin dalam rasa sayang. Kita kayak keluarga, kita bisa saling mendukung, saling support. Kalau bisa forever. Seakan-akan seperti itu. Iya. Idealisnya. Tapi di dalam perjalanan, banyak yang namanya benturan, ada kepentingan, ada hal lain. Contoh kalau ngomong kepentingan orang tua harus pindah tempat, ya terpaksa kita harus pindah. Kepentingan seseorang anak tuh mau naik peringkat oleh karena misal dapat kesempatan di kota besar di mana kuliahnya harus di kota besar, terpaksa harus pindah. Jadi kalaupun kita pindah tuh kayak kita malah ya kita akan mengantar dengan legowo seneng. Ayo nak pindah kayak seperti itu idealisnya. Pindah kita dukung kamu kalau kita tidak bisa memberikan kamu yang terbaik, ada yang memberikan terbaik kita berikan. Kita inginnya seperti itu. Tetapi dalam pelaksanaannya, yaitu tadi, kembali lagi. Ya maaf ya kok ya. Ada kesalahpahaman, baik sengaja ataupun tidak. Ada mental yang kita juga, mental yang istilahnya karakter, attitude, perbedaan itu tuh kadang-kadang sangat besar pengaruhnya. Ya, apalagi belum lagi ditambahi salah paham titik, dibumboni kanan kiri jadinya tambah jeru. Oleh karena kewo kita sungkan bertanya, kita putuskan sendiri apapun semuanya. Jadi yang paling jeru yang membuat kita tuh tambah bad itu adalah salah paham. Padahal kita masuk dengan baik-baik.
Kita berjalan sampai keluar kota pun bersama-sama juga dengan baik-baik. Tapi kita berharap berpisah pun, kalaupun harus berpisah, baik-baik. Kan harapannya seperti itu. Betul. Nah, ketika itu tidak terjadi oleh karena faktor-faktor yang XXXX-nya itu, Perbasi sudah memberikan aturan. Memberikan yang namanya Perbasi dibangun juga dengan adanya aturan ADART yang akan mengatur ketika perkumpulan ini nanti akan besar gimana, ketika Perbasi akan besar gimana, dan semuanya itu diatur di dalam ADART. Kebetulan di dalam ADART itu disebutkan, Koko, apabila terjadi ketidaksinkronan yang membuat seharusnya keluar tuh langsung. Kan kalian berbayar. Betul. Bukan gratis. Iya. Kita memilih klub berbayar. Betul. Otomatis harusnya kita nggak punya utang. Tidak ada apa. Ya seharusnya dengan mudah. Beda dengan orang punya utang ya, Ko. Iya. Beda dengan orang dibayari ya, Ko. Di sekolah no orang yang ngerti lah. Tapi lah berbayar itu lebih stepnya lebih gampang lagi, Ko. Untuk pergi, untuk pindah. Seharusnya kan seperti itu harapannya. Iya. Ya kan? Makanya ADART itu mengatur tentang perpindahan itu, diaturnya berbunyi begini, kok. Apabila tidak dikeluarkannya seharusnya dipermudah dikeluarkan, tidak dikeluarkan, pihak orang tua boleh datang ke Perbasi selaku penengah. Begitu datang ke Perbasi dimediasi. Ono opo to yo ojo to ngono ojo geger. Kan begitu kok. Iya. Begitu dimediasi bla 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 berhari-hari berulang-ulang tidak ada titik temu karena ada faktor X yang tajam, yaitu tersinggung atau sama neneknya, sama orang tua atau sama tetangganya, apapun rasa tersinggung. Sakit Itu hati. kunci yang membuat perpecahan itu terjadi. Iya. Nah, ketika terjadi sudah ngomongnya harga diri. Kalau sudah ngomong harga diri, angel go. Lah, ketika itu terjadinya angel go, otomatis Perbasi bilang, "Nggak boleh menahan anak forever seakan-akan klub itu malaikat yang bisa membuat anak berhenti karier basket." Nggak boleh kan, kok? Makanya dulu ADRT yang lama nunggu setahun. Setelah dirasakan banyaknya perkembangan bola basket yang hebat, setahun itu lama. Sedang anak sudah frustasi atau pindah ke cabur lain atau sama sekali nggak mau olahraga. Itu yang kita takutkan. Ya, atau macam-macam dibuatlah ADART yang baru dirilis 2024 akhir atau 2025 karena kita munasnya 2024 ya keluarnya 2024 itu disebutkan hanya 6 bulan supaya tidak menjadi setahun, hanya 6 bulan saja. Kalau tidak ada sinkronisasi, wis dimediasi nggak mau sepakat, podo ngotote, lah yo ya apa? Korbannya kan anak. Nah, ketika korban anak, Perbasi melindungi hak anak dengan cara 6 bulan. 6 bulan tidak boleh latihan di klub yang baru, kalau mau pindah ke baru, atau klub mana saja karena kita menghargai klub yang lama, minta 6 bulan refresh anak ini. Tapi anak ini masih boleh mewakili sekolah. Kita hanya klub yang kita atur demikian. Kalau sekolah, bermain sekolah boleh. Turnamen sekolah boleh. Turnamen apapun boleh. Yang penting jangan turnamen yang mengandung unsur antar klub. Kenapa kok? Karena kita sudah punya aturan. Kita melindungi hak klub lain. Kita mengatur supaya klub-klub itu bisa berjalan dengan baik. Hak dan kewajibannya, makanya kita atur dalam peraturan ADART. Di bawahnya Perbasi itu kan yang kita atur dari sisi prestasinya kan klub. Tapi bukan berarti sekolah tidak di bawah Perbasi ya. Bukan organisasi komunitas basket itu tidak di bawah Perbasi, semua di bawah Perbasi. Sehingga ketika mereka bikin event, mereka harus minta rekom. Mereka minta perangkat pertandingan Perbasi. Mereka semua sesuai dengan undang-undang yang dikatakan bahwa setiap kali event harus minta surat rekomendasi baik dari Perbasi selaku induk cabur ataupun izin keramaian ke Polsek sesuai dengan tingkatannya. Kalau sejatim sampai Polda dan lain sebagainya, itu semua diatur supaya apa? Mengumpulkan kayak rame itu harus terorganisir dengan baik. Mulai keramaian, mulai perangkat pertandingan, biar enggak ngawur. Kalau enggak ada perangkat pertandingan yang diatur dengan di bawah under Perbasi,
nanti semua orang nyempret aturannya dewe-dewe. Iya. Nah, makanya ada organisasi yang mengatur basket yang namanya mulai FIBA sampailah kepada Perbasi, Pengkap-Pengkot, itu aturan Perbasi. Iya. Gitu. Berarti gini Mama Evi, berarti kalau anak-anak ini yang terkena suspend atau SWAT tidak dikeluarkan, berarti solusinya dia cuma bisa menunggu aja gitu ya? Kalau tidak ada solusi memang dia bisa menunggu, tapi tetap tidak mematikan karir mereka karena mereka pasti bisa latihan sekolah, bisa ikut kompetisi sekolah, bisa ikut kompetisi komunitas, yang penting ojo klub. Iya. Ya, Karena kan di sini kita sebagai pihak orang tua ya, ya, kita kan ya kita pasti akan gimana ya? Kita pasti akan mati-matian untuk memperjuangkan untuk hak anak kita sebagai pemain kan gitu Mama ya. Evi ya. Karena kan itu kan anak kita juga gitu ya. Nah, maksudnya itu apakah solusinya saat ini cuma harus menunggu selama 6 bulan itu aja? Nunggu itu tok gitu loh. Iya, karena itu sudah ketetapannya daripada Perbasi yang sudah dihadiri oleh seluruh yang punya istilahnya kemarin Munas ataupun Rakernas ataupun apa kan dihadiri oleh seluruh pengkap-pengkot yang ada di Indonesia. Kita berdiskusi, kita berembukan dan diputuskan bersama dan itu akan sampai turunan ke bawahnya sama. Makanya Koko kalau kepingin tidak seperti itu, ketika mau masuk klub tanya aturan ADART-nya mereka. Tanya seiki anakku mlebu klub, gampang mlebune, metune angel enggak? Apabila ya enggak minta, apabila terjadi apa-apa kita pengen pindah, langsung dikeluarkan surat pindah enggak? Nah, gitu. Jadi kita perjanjikan dulu karena kita udah angkat masalah ini kan cukup banyak, Betul. cukup fenomenal dan ini menjadi pembelajaran. Kita yang memang menjadi korbannya karena kita yang mengalami, tapi kita hari ini dengan podcast Ibu Segala Bangsa berharap yang lain nggak mengalami seperti kita. Berhenti hanya di Koko kalau Anda kata ini terjadi di Koko, dan ke depan edukasi ini supaya ojo koyok ngene meneh. Ayo ditotok kabeh supaya tidak ada pihak yang dirugikan seperti Koko juga. Iya. Gitu. Itu wajib kita yang tanya, Mam ya. Artinya kalau secara aturan memang harus 6 bulan. Enggak. Oh iya wajib. Karena Kita ketika mau masuk klub pertanyakan semua aturannya di sini gimana. Contohnya sekarang kan sudah mulai marak mengenai uang pembinaan di klub apabila keluar kasih surat keluar tapi berbayar. Betul. Nah kan ada seperti itu dan itu sah kalau keputusan itu bukan keputusan satu orang. Jadi begini Koko. Yang diatur oleh ADART pusat itu kan yang bersifat umum. Kalau biaya pembinaannya tidak diatur, terserah masing-masing pengkap-pengkot, DPD ataupun pengkap-pengkot terserah, tapi terserahnya bukan terserah ngawur. Di bawahnya DPP ada DPD. DPD akan menyampaikan programnya DPP, menyampaikan ini loh ada ADRT yang baru. Apa yang tidak diatur oleh DPP boleh diatur oleh DPD. DPD menyampaikan kepada pengkap-pengkot, halo, angka pembinaan itu terserah. Karena memang tidak diatur oleh pusat. Mau diadakan boleh, nggak diadakan boleh. Tapi itu harus keputusan di Rakerkap atau Rakerda masing-masing. Iya. Kan setiap Perbasi begitu dilantik kan ada raker. Yang datang kan seluruh klub. Bahkan Mama Evi bikin terobosan baru. Yang datang di raker profnya Mama Evi. Orang tua mau datang boleh. Nggak harus ketua umum dan sekretaris. Siapapun kita welcome untuk belajar basket dan mengetahui aturan. Supaya semua orang tahu apa sih yang diperbincangkan di dalam istilahnya kita di DPR-nya basket itu apa. Gitu loh. Makanya sekarang karena media digital sangat luar biasa, Mama Evi memprakarsai gitu. Satu-satunya ketua yang mau, yang sekarang sudah, yang mau mungkin banyak ya, yang sudah membuat podcast, ya Mama Evi. Tujuannya apa? Bukan bagaimana Mama Evi mau tampil di ini media, tidak. Tapi saya lebih kepada marwah, supaya jangan banyak konflik yang sekiranya itu sepele. Itu seharusnya kalau diedukasi, nggak akan ada konflik. Segala peraturan kita sampaikan supaya banyak orang yang salah oleh karena apa? Tidak tahu aturan. Begitu dia tahu aturan, mereka mau patuh. Beda dengan Mr. X yang memang tahu aturan mau melanggar.
ada lagi bahasa tanda kutip guyonane orang. Kan adanya peraturan untuk dilanggar, ya terserah. Iya. Semua ada konsekuensinya. Iya. Orang nyuri dilanggar, peraturannya nggak boleh nyuri, ya akan kena sanksi. Ibaratnya kan gitu. Ya kan? Iya. Jadi angkanya itu sudah dirapatkan. Contoh kemarin saya tanya sama ketua umum kebetulan dari tempatnya Koko, yaitu Kota Kediri, Koko Andi. Itu saya tanyai, kalau di sana ada biaya nggak? Nggak ada, Mama Evi. Kita sepakat di klub-klub nggak ada. Oh ya sudah, monggo. Very good. Kalau nggak ada, artinya ya tidak dipersulit kan? Tetap nggak jadi kendala bahwa kalau tidak ada, kalau di Surabaya kan beda kok. Ada, bayaran naik, kamu langsung sholat keluar. Seakan-akan ada uang, beres. Kalau nggak ada uang, digandoli. Sebetulnya nggak gitu juga konsepnya Betul. kok. Iya. Kalau sudah disepakati nggak ada, berarti kita permudah. Ya kita permudah. Tapi ketika dipermudah, ya jangan gampang pindah-pindah. Iya. Kan terus aku tatanan, misalnya, sorry ya kok, dalam 1 tahun event, mari turnamen Indokot pindah lagi Indo Semen atau Indo Opo, misalnya ada klub Indo Indah, Indo Opo, dalam satu bermain trot, kutu loncat seperti itu, ya pokok basket bisa maju nggak bisa kok. Kita nggak akan ada yang berani yang membina. Kita nanti free agent semua. Akhirnya anak koko nggak ada yang bina. Padahal mereka hebat itu kan dibina klub. Bagaimana dia jadi dribble, bagaimana lay up, bagaimana dribble yang benar, bagaimana shooting yang benar. Mereka mengajari di klub itu juga bukan sekali, sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan. Lama baru anak kita bisa berbuah hasil. Tapi kita ketika berbuah hasil, dijukui sama free agent. Kan yo sakno toko sing membina. Tuh. Ya ini kan tetap, maksudnya gini, kita tuh sebagai orang tua tuh cuma menyayangkan aja. Maksudnya kalau sampai di usia pembinaan itu ada klub yang tidak mengeluarkan surat keluar untuk anak-anak, itu saya cuma sebagai orang tua cuma bisa menyayangkan. Kenapa itu bisa terjadi? Gitu loh, maksudnya gini, maksudnya aku berpikir, maksudnya kita berpikir, maksudnya jangan sampai ego pemilik klub itu menjadikan beban untuk anak kita, jadinya anak kita malah jadi apa ya? Setuju saya. Jadi korban gitu loh. Betul, setuju. Kalau kata anak jadi korban, Ketua Perbasi Jawa Timur sangat setuju. Karena apapun bunyinya, orang tua konflik bercerai, anak korban. Kita berharap orang tua juga nggak konflik bercerai supaya anak nggak jadi korban. Betul. Kita tidak boleh mengorbankan anak. Iya. Saya setuju. Laisa ban baywan ibaratnya gitu. Betul Mama Evi. Berarti kalau misalnya kalau pemilik klub itu sakit hati misalnya, sakit hati. Sakit hatinya sama siapa ini? Kalau sama anak kecil kan ya lucu lah. Pasti kan sakit hatinya sama orang tua. Ya. Kalau emang sama orang tua, ya anaknya jangan jadikan korban tuh. Cukup dari pemilik klub ngobrol sama orang tua gitu loh. Saya setuju. Diselesaikan kita secara orang tua sama orang tua. Saya setuju. Anak jangan jadikan korban gitu loh. Saya setuju. Seperti itu. Ya, saya setuju. Kita seharusnya kita sih pengennya seperti itu gitu loh. Betul. Berarti kok cumi. Tambah kok cumi. Berarti supaya anak kita tuh juga jangan jadikan seperti korban gitulah. Betul. Makanya maksud saya gitu. Pihak orang tua pun ketika dimediasi sama Perbasi kalau bisa juga ngedonkan. Ngono misalnya gitu. Misalnya gue gak mau ketemu, ojo toh biar ada solusi. Ayolah. Yang satu ya turun, yang satu ya turun supaya ada titik temu. Karena gini, begitu ada titik temu, ya pasti nggak akan ada korban gitu loh. Karena gini Mbak Evi, kalau menurut kami ya, kalau segampangnya pemilik klub segampangnya, aku gak seneng ngambil orang tuanya si A, gak seneng ngambil orang tuanya si B. Nanti kasihan anak-anaknya, gak seneng ngambil orang tuanya si B, anaknya si B jadi korban nanti. Gak seneng ngambil orang tuanya si C nanti anaknya jadi korban, kan kasihan gitu loh. Makanya semua dalam kasus ini kan akan belajar. Efek daripada seseorang yang seperti itu, efeknya itu juga akan membawa langsung tidak langsung, suka tidak suka, akan membawa dampak kepada klub itu sendiri. Untuk orang lain akan masuk, ojo masuk di klub itu loh, karena klub itu mebune angel metune. Ya semua kan berefek. Terus ketika nggak dikeluarkan keluar, anaknya kena imbas, korban. Orang tuanya juga korban. Dalam hal kasus ini semua akan menjadi korban. Termasuk klub itu sendiri ketika tidak mengeluarkan surat keluar, dia juga korban. Akan ada penilaian kan dari orang lain, loh klub itu angel ngetokno surat keluar, ojo mlebu rono nggak tak rekom kon. Jadi semuanya ayo kita sama-sama memperbaiki performance.
Makanya kalau bisa apabila terjadi itu dimediasi oleh Perbasi, kalau bisa segera menurunkan semuanya, mencari solusi supaya deal ben metu anake cek ndak ono korban. Ya, setuju Mama Evi. Gitu. Nah, ini mungkin Oke. Koko Cumi nih mungkin Terus ada mengenai tambahan. soal uang istilahnya uang pembinaan untuk klub ketika surat keluar sudah paham ya soal Paham, itu paham ya. paham. Jadi nggak semua sama. Seperti kalau di Surabaya kelasnya yang keluar Beda-beda ya. timnas lebih mahal. Iya. Kelasnya atau profesional lebih mahal lagi karena mereka punya ring tarif. Jadi semua sudah diatur kepada masing-masing bagian. Nah, ini Tuh. Mama Evi, yang ini kita sudah jelas Mama Evi ya. Yeah. Evi sudah jelasin ke kita. Nah, ini kita juga ada pertanyaan kedua ini. Pertanyaan kedua ini mungkin juga mewakili dari para orang tua yang ada di luar juga ini. Ya. Itu mungkin masalah ini Mama Evi. Sekarang ini kan framingnya ini kan kalau misalnya ini anak itu mau pindah ataupun mau keluar, itu framingnya selalu yang disalahkan pasti orang tua ini sama pihak klub nih. Wah ini ambisi lah. Ini orang tuanya ini terlalu berambisi nih, makanya anaknya mau dipindah ini. Atau mungkin wah ini orang tua ini ambisi ini prestasinya pengen anak itu berlebih banget seperti itulah. Berarti seolah-olah kalau anak mau keluar ataupun mau pindah, itu orang tua yang di-framing dia tuh terlalu berambisi. Nah, menurut saya pengen tanya sama Mama Evi, apakah salah tuh Mama Evi kalau kita punya anak kita tuh juga pengen berprestasi lebih. Karena kan dia pasti juga lihat nih, wah temanku nih ada ikut klub di kota-kota besar. Itu kan sering ada pertandingan dan lain-lain lah. Pasti kan anaknya juga, wah aku juga pengen pah kayak gitu pah, kan seperti itu. Nah, tapi kan kenyataannya kan selama ini yang disalahkan pasti orang tua pasti. Orang tua alasannya terlalu pengen apa namanya tadi itu apa kok? Berambisi gitu loh. Nah, sedangkan gini Mama Evi, kita itu saat ini belum pernah dengar kalau ada sanksi untuk klub gitu loh. Karena selama ini kita selalu bilangnya sanksi untuk anak usia pembinaan. Tapi kita belum pernah dengar sanksi untuk klub. Apalagi klub-klub yang dalam tanda kutip Mama Evi, besar. Ya, besar dan nakal dalam tanda kutip. Kita nggak pernah dengar gitu loh. Berarti mungkin Mama Evi bisa jelaskan ya, maksudnya gini, karena anak-anaknya juga harus dilindungi. Berarti kita jangan cuma melindungi klub aja. Anak-anak ini ya sakno Mama Evi. Oke. Tapi kalau anak-anak ini dalam kapasitas dia, mohon maaf, dia kurang mampu, kan sakno tuh Mama Evi. Gitu loh. Itu. Siap. Mungkin bisa kasih solusi Mama Evi ya. Oke. Yang jelas ini ada kesalahpahaman sedikit dari cara pandang orang tua kepada Perbasi. Yang jelas Perbasi itu berada di tengah betul. Ya melindungi kepentingan atlet, melindungi pembinaan, karena ujung tombak daripada perkembangan bola basket itu pasti ada di prestasi yang akan dibawa oleh Perbasi selaku induk organisasi cabur yang bertanggung jawab. Jadi kita nggak mungkin merugikan salah satu pihak. Nggak mungkin. Kenapa? Begitu salah satu pihak tak menangkan, yang ini nggak jalan, kita yang rugi Perbasi yang rugi. Justru kita pasti berada di tengah-tengah kebenaran. Atlet kita jaga, kita bikin begini begitu, prestasi kita ciptakan, kompetisi pembinaan kita ciptakan, rule orang tua juga kita welcome, selamat datang orang tua, kita lagi TC orang tua mau ikut boleh, mau melihat mengunjungi semuanya. Klub juga kita dorong, kita kasih apa yang perlu dibantu oleh Perbasi, pembinaan kurang apa kita semua, karena kita ujung tombak daripada perkembangan bola basket. Jadi pemikiran itu sedikit harus dirubah. Nyuwun ngapunten, bahasanya salah, enggak begitu. Perbasi pasti di tengah. Perbasi butuh itu semua untuk didayung, digandeng. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, Koko kan bilang, Koko tidak pernah mendengarkan klub disuspend. Ada di tahun 2024 aja kita sudah mensuspend. Kita nggak usah nyebutin nama klubnya. Kita cuma bilang aja klub itu ada di Surabaya. Klub yang sangat luar biasa. Klub yang kita kagumi. Klub yang hebat. Saya pun juga kenal. Hebat. Sangat support mendukung. Cuma ada beberapa oknum daripada bukan ownernya. Bukan bosnya. Bos itu kan selalu punya uang. Punya keinginan. Punya hati melayani. Mengembangkan bola basket. Tapi yang diserahkan kepada si pelaksana.
Si pelaksananya ini yang kadang-kadang selendro, entah karena nggak ngerti aturan, entah karena apa, seorang kompetisi bisa tanpa minta rekom perbasi menggunakan wasit, tapi dari pelatih jadi wasit dengan alasan segitiga, alasan sparring, alasan apa, dan ketahuan perbasi disuspend 2 tahun. Gitu. Bahkan juga ada perbasi yang dibekukan. Ada kok. Bukan tidak ada. Cuma karena tidak di block up sehingga Koko bilang nggak ada. Kalau hari ini kita block up orang tua, ya karena kita ingin kita tuh dapat support orang tua. Ayo, kita butuh supportnya orang tua, tapi kita tidak butuh intervensinya. Betul. Gitu. Saya setuju. Lah, berarti kalau untuk menjawab Koko tadi yang berbilang bahwa perbasi tidak melindungi, tidak, yang bilang bahwa gak ada klub yang disuspend, hanya anak-anak tok juga enggak. Terus satu lagi Koko tadi bilang bahwa gimana caranya perbasi untuk melindungi. Makanya dari sini kita tuh buat 6 bulan itu bagian dari cara perbasi melindungi. Supaya tidak berkepanjangan powernya klub itu untuk tidak mengeluarkan surat keluar, anak nggak boleh bermain. Yang dulunya 1 tahun dibatasi 1 tahun aja, sama perbasi Indonesia sekarang dirubah. Sama perbasi ketika Munas dibahas, dirubah. Ojo setahun itu berat, kasihan. Dirubah 6 bulan. Makanya kita berharap, ayo semuanya teredukasi dengan sebuah peraturan yang sangat baik ini, supaya akhirnya tidak ada konflik-konflik yang tidak berarti ini. Kalau bisa ini jangan terjadi. Gitu. Ya. Oke, tanpa terasa Koko, waktu sudah 30 menit, kita harus, yaitu lantaran asiknya sebuah conversation kalau sudah membahas antara orang tua dan perbasi dan klub, memang gak akan ada habisnya. Semoga hari ini dengan podcast Ibu Segala Bangsa, problematika itu berhenti hari ini, habis dan paham, dan ke depan tidak akan ada lagi konflik yang seperti ini, karena dengan podcast Ibu Segala Bangsa semuanya menjadi jelas bagaimana kedudukan perbasi, bagaimana kedudukan orang tua, dan bagaimana susahnya membangun sebuah klub. Mari kita semua bersatu untuk kemajuan bola basket yang ada di Indonesia. Salam sarangeo dari Mama Evi untuk basket Indonesia.